Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas terkait topik 1, pembelajaran berdiferensiasi di bagian demonstrasi kontekstual. Anggota kami terdiri dari Munfaridah NIM 10, Retno AF NIM 12, Sofia LAZ NIM 15, dan Dia AP NIM 16. Pada latar belakang, pendidikan pada dasarnya merupakan sarana strategis untuk meningkatkan potensi bangsa agar mampu berkiprah dalam tataran yang lebih global sebagai sebuah investasi untuk mengembangkan kemampuan individu dan tataran kehidupan masyarakat. Namun, pelaksanaan pendidikan saat ini masih belum banyak perubahan, di mana masih menerapkan sistem pembelajaran yang menganggap semua peserta didik adalah sama tanpa melihat keberagaman kemampuannya. Guru seolah-olah mengajar satu orang siswa dalam satu kelas, sedangkan dalam satu kelas tersebut diperkirakan lebih kurang 20 hingga 30 siswa yang mempunyai keunikan, kemampuan, dan keberagaman pengalaman belajar, sehingga tidak jarang murid merasa jenuh dan akhirnya tidak sedikit yang memiliki motivasi belajar yang baik. Ada 4 teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. 2. Teori multiple intelligences. Teori tentang multiple intelligences atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Pada teori multiple intelligences disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. 8 jenis kecerdasan itu adalah kecerdasan verbal linguistik, logis matematik, spasial visual, kinestetik jasmani, musikal, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Dari ke-8 jenis kecerdasan itu memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda juga. Kehadiran ciri-ciri pada individu menentukan kadar profil kecerdasannya. 3. Teori Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. 4. Learning Modalities. Learning Modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning by doing, baik secara aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda.
Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 5 prinsip dasar, yaitu kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras mencapai tujuan belajar yang tinggi, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Setiap peserta didik yang datang ke sekolah memiliki keunikan dan keragaman yang melekat pada diri mereka masing-masing. Keunikan dan keragaman yang melekat pada diri setiap anak diantaranya adalah gaya belajar, kemampuan akademik, kecepatan dalam memahami pelajaran minat, termasuk juga status sosial, ekonomi. Sinta adalah seorang anak yang pandai dalam pelajaran bahasa Inggris. Setiap ada perlombaan pidato, Sinta selalu mendapatkan juara. Sinta juga pandai dalam olahraga, dengan beberapa macam olahraga bisa dia kuasai dengan baik. Akan tetapi, meski pandai dalam pelajaran bahasa Inggris dan olahraga, Sinta tidak begitu pandai dalam menguasai mata pelajaran matematika. Alasannya, menurutnya banyak rumus-rumus yang harus ia kuasai, sehingga Sinta tidak begitu suka dengan mata pelajaran matematika. Di sini, Sinta menguasai kecerdasan linguistik dan juga kecerdasan kinestetik. Berbeda halnya dengan Ani, yang sangat menyukai mata pelajaran matematika, karena menurutnya pelajaran matematika adalah pelajaran yang seru dan menyenangkan. Ani hampir selalu unggul dalam mata pelajaran matematika. Selain itu, Ani juga jago dalam memainkan alat musik berupa piano dan biola. Di sini, Ani menguasai kecerdasan logis matematik dan juga kecerdasan musikal. Selanjutnya, teman dari Sinta dan Ani namanya Una sangat menyukai mata pelajaran kesenian. Una sangat piawai dalam memainkan banyak alat musik, bahkan dapat dengan mudah menciptakan lagu sendiri. Di sini, Uni menguasai kecerdasan musikal. Ketiga dari contoh ini berkaitan dengan teori multiple intelligences atau kecerdasan ganda. Contoh keberagaman anak di kelas yang kedua, Dodi merupakan siswa kelas 10 di SMA Negeri Bangsa. Ketika proses pembelajaran berlangsung, apabila model mengajar di kelas guru menjelaskan materi di papan tulis, mengarang cerita melalui gambar, atau meringkas materi yang ada di buku ajar, maka Dodi akan bersemangat sekali dalam mengerjakannya. Dan ketika mendapatkan tugas meringkas atau mengarang cerita melalui gambar, Dodi bisa menyelesaikannya paling awal daripada teman-temannya. Namun, Dodi tidak menyukai proses berdiskusi di kelas, karena menurutnya, ia justru sulit menangkap atau mencerna materi saat berdiskusi. Hal ini, Dodi memiliki tipe gaya belajar atau learning modalities visual. Ezi adalah teman sekelas sekaligus teman sebangku Dodi. Ezi sangat menyukai apabila kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas terdapat tugas untuk berkelompok dan berdiskusi. Bahkan, saat berdiskusi dan berdebat mengenai suatu argumen topik pembelajaran di kelas, Ezi seringkali menjadi kelompok diskusi terbaik. Hal ini, Ezi memiliki tipe gaya belajar atau learning modalities auditory. Kedua contoh tersebut berkaitan dengan teori learning modalities atau visual, auditory, dan kinestetik. Itulah penjelasan dari kelompok 4. Apabila ada kurang,